Kisah Muhammad sebagai pedagang. Kondisi sebagian besar tanah di wilayah Hijaz, khususnya sekitar Makkah, adalah kering, berpasir, berbatu-batu, dan sangat langka air. Tidak ada hasil pertanian yang dapat dipetik di wilayah itu. Oleh karena itu, mata pencarian penduduk di kawasan itu pada khususnya adalah berdagang. Kegiatan berdagang ini tak terkecuali juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayahanda Nabi Muhammad, Abdullah, telah wafat ketika Nabi masih dalam kandungan. Sang ibu, Aminah, menyusul wafat 6 tahun kemudian, sehingga Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Setelah meninggal sang kakek, selang 2 tahun kemudian, Muhammad pun tinggal bersama pamannya Abu Thalib, yang berprofesi sebagai pedagang sebagaimana kebanyakan pemimpin Quraisy lainnya. Dari sang pamanlah Muhammad berkenalan dengan dunia perdagangan untuk pertama kalinya. Muhammad tumbuh dewasa di bawah asuhan Abu Thalib dan belajar mengenai bisnis perdagangan dari pamannya ini. Seperti kebanyakan pemuda yang jujur dan punya harga diri, Nabi tidak suka berlama-lama menjadi tanggungan pamannya yang miskin. Maka beliau bekerja sebagai pengembala untuk penduduk Mekah dengan imbalan yang kecil pada masa kanak-kanaknya. Ketika beranjak dewasa dan menyadari bahwa pamannya bukanlah orang yang berada, maka Muhammad pun mulai berdagang di kota Makkah. Dalam menggeluti profesinya sebagai pedagang, Nabi tak sekedar mencari nafkah yang halal guna memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga untuk membangun reputasinya agar orang-orang kaya berdatangan dan mempercayakan dana kepada Nabi. Berbekal pengalamannya dalam berdagang dan reputasinya yang terkenal sebagai pedagang yang terpercaya dan jujur, beliau memperoleh banyak kesempatan berdagang dengan modal orang lain, termasuk diantaranya modal dari seorang pengusaha kaya raya, Khadijah, yang kelak menjadi istrinya. Aku tidaklah diberi wahyu untuk menumpuk kekayaan atau untuk menjadi salah seorang dari pedagang, sabda Nabi Muhammad SAW. Rasulullah telah menjadi pedagang ideal yang sukses dan memberi petunjuk bagaimana menjadi pedagang ideal dan sukses. Beliau selalu memegang prinsip kejujuran dan keadilan dalam berhubungan dengan para pelanggannya. Nabi Muhammad selalu mengikuti prinsip-prinsip perdagangan yang adil dalam setiap transaksi. Beliau juga selalu menasihati para sahabatnya untuk melakukan hal yang serupa. Ketika berkuasa dan menjadi kepala negara Madinah, beliau telah mengikis habis transaksi-transaksi dagang dari segala macam praktik yang mengandung unsur-unsur penipuan, riba, judi, ketidakpastian, keraguan, eksploitasi, pengambilan untung yang berlebihan, dan pasar gelap. Nabi Muhammad juga melakukan standarisasi timbangan dan ukuran, serta melarang orang-orang mempergunakan standar timbangan atau ukuran yang kurang yang dapat merugikan pelanggannya. Sebagai contoh, ketika mulai usaha dagang dengan menjadi agen Khadijah, Nabi Muhammad mendapatkan laba yang melebihi dugaan. Namun, tak sepeser pun yang digelapkan dan tak sesen pun yang dihilangkannya. Rasulullah bersabda, "Berdaganglah kamu
sebab lebih dari 10 bagian penghidupan, 9 diantaranya dihasilkan dari berdagang. Nah, itulah kisah profesi berdagang Rasulullah kita. Semoga bermanfaat.